Shalom, puji Tuhan. Selamat berjumpa lagi dengan saya Mike dalam acara Kesejukan Bagi Jiwa. Puji Tuhan, saya percaya kita semua dalam keadaan baik, saudara ya. Dan meskipun mungkin ada yang sedang tidak baik, tetap dalam penyertaan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Seperti biasa, saya akan membacakan sebuah kisah kehidupan, di mana kisah-kisah itu sangat bisa menginspirasi, memotivasi, menyentuh, juga bisa menggugah, ya, bahkan juga bisa memperkaya kehidupan kita di dalam Tuhan dan menyejukkan jiwa kita. Mari saudara, saya ajak kita untuk berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kembali kami bisa menikmati anugerah kasih dan kemurahan-Mu. Kehidupan baru yang Kau anugerahkan bagi kami memasuki hari ini. Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari dalam pimpinan-Mu. Dan saat ini hamba menyerahkan akan acara yang akan hamba bawakan untuk membacakan sebuah kisah kehidupan. Biar kiranya Engkau yang akan pimpin dari awal sampai selesai. Dan biarlah kisah yang hamba bawakan ini menjadi berkat buat seluruh mereka yang mendengarnya. Terima kasih Bapa, biar pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan kekurangan ini. Dan biar segalanya menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, Kaulah Bapa-Ku, tempat perlindunganku. Saat hatiku takut, Kau
saat ku takut, ku berseru, Kau ada. Haleluya, Kau memberikan ketenangan, Kau memberikan damai sejahtera, Kau memberikan kekuatan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur. Haleluya, haleluya. Tuhan, Kaulah Bapa-Ku, tempat perlindunganku. Saat hatiku takut, ku percaya kepadamu. Ku rasakan tenang hatiku, tinggal di dalam hadirat-Mu. Lewati badai, ku takkan goyah. Ku tahu Tuhan memegang tanganku. Ku rasakan tenang hatiku, tinggal di dalam hadirat-Mu. Lewati badai, ku takkan goyah. Ku tahu Tuhan memegang tanganku. Ku tahu Tuhan memegang tanganku. Baik saudara, hari ini saya akan membawakan sebuah kisah mengenai pengalaman seorang ibu yang menjadi ibu untuk pertama kali, tapi dia melahirkan bayi prematur sehingga timbul pergumulan dalam kehidupannya, kesedihan, kekhawatiran, ya, melihat kondisi anaknya, bayinya. Tapi akhirnya dia menyerahkan semua kepada Tuhan. Dia belajar menyerahkan semua kekhawatirannya kepada Tuhan. Dia serahkan semua ke dalam doa, sehingga Tuhan yang menolong, memberikan ketenangan melalui hari-harinya. Bagaimana kisahnya? Saya bacakan untuk saudara. Judulnya, Menjadi Orang Tua dengan Berlutut. Dengan wajah menempel pada jendela, saya menatap ke ruang bayi. Air mata yang hangat jatuh di pipi, sementara tenggorokan saya terasa tersekat. Ketika memandang ruangan tempat Seth berada, tenggorokan saya semakin tersekat saat pandangan saya terhenti pada inkubator. Walaupun dikelilingi selang dan kabel-kabel yang rumit, bayi lelaki saya yang beratnya 2,5 kilogram itu tampak tenang. Ia tidak merasakan badai yang bergelora di sekitarnya, dan tidak tahu bahwa hidupnya bergantung pada selang-selang yang terjulur pada kaki dan lengannya. Seorang perawat mendekati inkubator itu dan dengan hati-hati memasukkan tangannya melalui lubang dan memasang selang yang lain ke tenggorokannya. Saatnya untuk memberi susu, saya kira. Walaupun saya pernah menyaksikan hal ini, tetapi tiba-tiba saya tak mampu bergerak. Berdiri terpaku dan perut terasa diaduk-aduk, membayangkan bayi saya diberi makan melalui selang. Tampak sangat aneh, tetapi saya mengerti
bahwa metode ini merupakan satu-satunya cara untuk membantunya untuk memperoleh kekuatan. Apakah itu akan menyakitinya? Saya bertanya-tanya dalam hati. Seolah membaca pikiran saya, perawat itu menoleh. Ketika melihat ekspresi saya yang amat sedih, ia mempersilahkan saya masuk. Sambil berjuang menahan air mata, saya bergerak ke pintu ruang bayi. Saya harus tetap kuat demi Seth. Saya mengingatkan diri sendiri. Saya berusaha tersenyum saat perawat menunjukkan tempat Seth berada dan memandang tubuh mungil itu lekat-lekat. Ia seperti boneka seorang kolektor. Bolehkah saya menggendongnya sementara Anda memberinya susu? Saya berbisik sambil mengerjapkan mata yang tergenang air mata. Ketika perawat itu menyerahkan bayi saya yang mungil dan terbungkus rapat agar tetap hangat, saya terpana menatap wajahnya yang begitu manis. Saya tempelkan pipinya ke pipi saya. Saya pandang wajahnya yang seperti malaikat dan bertanya-tanya dalam hati. Apakah ia mengenali saya? Ia tertidur pulas, hampir sepanjang waktu. Meski dokter mengatakan bahwa wajar bila bayi prematur tidur 20 jam sehari, saya tetap merasa cemas. Saya khawatir bila berat badannya tidak bertambah, bila cahaya yang memandikan tubuhnya tidak segera menghilangkan warna kuning di sekujur tubuhnya. Bila terjadi infeksi, bila ia tidak tahu betapa saya mengasihinya. Bahkan bila ia tidak mengenali saya karena tak pernah terjaga cukup lama untuk memperhatikan sekelilingnya. Yang paling mengkhawatirkan saya adalah bila ia tak pernah bangun lagi. Walaupun ia sangat ringan dalam gendongan saya, beratnya kondisi Seth memaksa saya untuk duduk. Beban itu rasanya seberat 250 kilogram. Terasa seperti berjam-jam saya duduk dan menggendong Seth. Saya akan menggendongnya sepanjang malam andaikan diizinkan. Ketika sang perawat melihat arlojinya dan mulai mendekati saya merasa panik. Saya tak tahan lagi membiarkan orang lain merawat bayi saya. Saya ingin merawatnya, memberinya susu, menimang, dan mengasihinya. Tetapi saya hanya dapat melakukannya selama kurang lebih 30 menit. Seorang ibu seharusnya bertanggung jawab penuh sepanjang waktu. Dan baru saja saya melakukannya dalam beberapa menit, orang lain sudah mengambil alih. Namun saya tak mampu menandingi kepiawaian para tenaga medis. Meskipun demikian, saya merasa tidak berarti dan itu menyakitkan. Dalam kepedihan, saya berlutut dan berseru kepada Allah. Ya Tuhan, bisik saya di tengah derai air mata. Saya membutuhkan kekuatan dari-Mu saat ini juga. Saya putus asa menyaksikan Seth harus berjuang mempertahankan hidupnya. Saya tak dapat menolongnya, tetapi Engkau dapat. Dan dokter-dokter ini juga dapat jika Engkau memberi mereka hikmat. Engkau memberikan Seth untuk saya asuh dan bimbing sesuai dengan jalan-jalan-Mu. Tetapi saya tahu Engkau hanya meminjamkannya untuk sementara waktu. Ia milik-Mu. Saya tahu Engkau tidak menghendaki saya khawatir. Firman-Mu mengatakan bahwa saya tak boleh khawatir tentang apapun juga, tetapi berdoa untuk setiap perkara. Dan inilah saya Tuhan. Saya tak akan khawatir lagi. Seth ada dalam tangan-Mu. Saya mempercayakan hidupnya kepada-Mu.
lakukanlah apa yang Tuhan ingin lakukan. Saya menghapus air mata dan menyerahkan Seth ke perawat yang sudah berdiri di hadapan saya. Ia membisikkan kata-kata yang menguatkan saya, sementara ia kembali memberikan fototerapi. Saya kembali berdiri di depan jendela, namun kali ini dengan cara pandang yang berbeda. Allah sedang bekerja dalam hati saya, sehingga cara pandang saya diubahkan. Saya tak lagi melihat selang yang ruwet di sekitar tubuh Seth. Sebaliknya, saya melihat tangan Bapa Surgawi memeluk bayi itu erat-erat. Allah mendengar doa saya dan menghilangkan ketakutan saya. Dia pasti telah melakukan sesuatu, sebab kondisi Seth tak lagi tampak tanpa pengharapan. Sebaliknya, ia menjadi kesempatan bagi saya untuk meyakini Allah. Walaupun ini merupakan pengalaman pertama saya menjadi orang tua, saya menyadari bahwa bagaimanapun juga ini barulah awal dari kesempatan-kesempatan yang ada sepanjang hidup saya untuk mempercayakan hidup anak saya kepada Allah. Ia baru memberikan kepada saya suatu awal yang indah. Kini, setelah lebih dari 2 tahun, saya kembali berdiri mengamati anak saya melalui kaca jendela yang lain. Kali ini, saya berada di dapur memperhatikan Seth tertawa, melompat, dan bermain di halaman belakang dengan anak anjingnya. Ia sehat dan kuat. Ingatan tentang bagaimana ia harus berjuang untuk masuk ke dalam hidup ini memudar seiring dengan kegembiraan yang ia perlihatkan. Tetapi saya tak akan dapat melupakan bagaimana Bapa Surgawi menopangnya ketika ayahnya yang di dunia ini dan saya tak mampu melakukannya. Ada begitu banyak peristiwa lain sejak kelahiran Seth yang telah menguji iman kami. Saat-saat antara kecemasan dan keyakinan yang membuat lutut setiap orang tua harus bertelut. Tetapi saya belajar bahwa selama saya menjadi orang tua, posisi saya yang terbaik adalah ketika saya berlutut. Puji Tuhan saudara, demikian kisahnya yang ditulis oleh Ibu Laura Sabin Riley. Puji Tuhan ya saudara, pergumulan yang cukup berat bagi seorang ibu, apalagi baru mendapatkan seorang anak ya dalam kondisi yang tidak baik karena prematur. Tentunya ada banyak kecemasan, kekhawatiran ya. Bagaimana kelak pertumbuhannya, apakah dia akan berhasil melewati masa-masa kritis. Tetapi ketika Ibu Laura ya, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dia memperoleh ketenangan. Dia bisa mempercayai Tuhan bahwa Tuhan pasti dapat memberikan yang terbaik buat anaknya. Dan betul saudara, akhirnya dia bisa lewati masa 2 tahun ya. Putranya yang bernama Seth tumbuh dengan sehat, kuat ya. Dan pengalaman menjadi ibu ini membawa dia untuk banyak sekali berdoa, berlutut, berseru kepada Tuhan ya. Sehingga dia berkata bahwa selama saya menjadi orang tua, posisi saya yang terbaik adalah ketika saya berlutut. Maksudnya tentu ketika berdoa ya. Memang doalah yang bisa menjadi kekuatan bagi kita di saat apapun pergumulan yang kita hadapi. Mari terus undang Tuhan dalam hidup kita lewat doa-doa kita. Tuhan pasti senang dengan
penyerahan kita kepada Dia, kepercayaan kita sepenuhnya kepada Dia di dalam segala hal, di dalam segala perkara di hidup kita. Karena Dia adalah Bapa yang setia dan mengasihi anak-anaknya, dan Dia selalu peduli atas setiap pergumulan persoalan di dalam hidup kita. Puji Tuhan, saudara. Kalau saudara juga pernah atau sedang mengalami hal seperti ini, apapun pergumulannya, tetap bertekun dalam doa, tetap berseru dan berharap, percaya terus kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup menolong. Terpujilah Tuhan. Kiranya kisah kehidupan ini memberkati saudara semua yang mendengar. Terpujilah Tuhan. Saja kita berdoa, saudara-saudara. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih kami sudah mendengar sebuah kisah kehidupan. Bagaimana perjuangan seorang ibu dengan bayi yang prematur, dengan segala kekhawatiran, kecemasan, tapi Tuhan menolong. Ketika dia berserah kepada Tuhan, Tuhan memberikan kepadanya ketenangan, kekuatan, kemampuan menghadapi hari-harinya di dalam membesarkan anaknya. Dan dengan terus berseru dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan mampukan dia melewati setiap pergumulan, persoalan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak. Dan kalau juga ada di antara kami yang sedang menghadapi pergumulan saat ini, persoalan apapun di hidup kami, ajar kami terus berseru kepada Tuhan, berdoa dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena kami tahu Engkau Bapa yang setia dan mengasihi kami. Engkau Bapa yang sanggup menolong, memberikan kepada kami ketenangan, memberikan jalan keluar, memberikan jawaban bagi setiap apapun pergumulan persoalan kami. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang baik bagi kami. Terpujilah namamu, dimuliakanlah namamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari biar terus Engkau berkarya di hidup kami. Kami boleh alami terus penyertaan demi penyertaan-Mu, pertolongan demi pertolongan-Mu, hingga terus namamu dimuliakan, ditinggikan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.